Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja praktek pembelajaran PPG jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahmayanti, adalah guru bimbingan konseling yang bertugas di SMP Negeri 106 Jakarta Timur, seorang mahasiswi PPG program studi bimbingan konseling dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Universitas saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2016230104 pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi nilai uji kinerja dengan materi stop bullying, fisik, verbal, dan cyber seksual. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalian baik, sehat, dan ceria. Tetap semangat? Semangat pagi. Oke, sekali ya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan bersama. Kalau misalnya ibu bilang, selamat pagi, kamu tepuknya satu kali. Kalau misalnya ibu bilang tepuk siang, ya, siang berarti dua kali. Kalau misalnya malam, tiga kali ya. Sore ya, sore. Kalau sore tiga kali, kalau malam empat kali. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk kita semua. Jadi kalian sudah semangat dan kompak. Hari ini mau ibu sampaikan tentang pembelajaran untuk kita semua. Sekarang lagi masa-masanya booming ya, booming ataupun lagi masa-masanya musim tentang yang namanya bully. Ya, apakah kalian tahu artinya namanya bully? Apa itu bully? Nah, tujuannya di sini ya. Untuk artinya bully siapa yang tahu? Daniel bisa menyebutkan bully itu apa? Perundungan atau apa? Yang penindasan atau lagi? Hah? Memalukan itu juga termasuk jenis-jenis tindakan bully. Apa lagi? Hah? Kekerasan, penyiksaan itu jenis-jenisnya. Tapi kalau untuk artinya bully itu adalah tidak adanya saling menghargai, saling menyakiti, tidak membuat rasa nyaman kepada orang lain. Itu kan namanya bully. Nah, tujuannya adalah agar kalian dapat mengenal dan memahami tentang bullying. Jenis-jenis bullying kalian sudah tahu, dampaknya apa, gitu ya. Dan jenis-jenis bullyingnya itu apa kalian sudah tahu. Oke, terus yang selanjutnya adalah nah, yang selanjutnya SBG tadi sudah ironis. Nah, seperti ini ya. Ironis banyak yang lebih mementingkan foto selfie demi mendapatkan like dibandingkan memperjuangkan sisi manusia. Jadi demi adanya konten yang lebih banyak menarik banyak orang lain, maka ya seperti itu. Orang lain tertindas, maka dia mendapatkan konten sebenarnya salah atau benar? Kalau untuk membuat konten yang benar itu berikanlah konten yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan orang lain. Oke. Terkadang orang yang mengulurkan tangan belum tentu ia benar-benar ingin menolongmu, barangkali ia hanya berkamuflase di depan kamu. Itu berkamuflase. Pura-pura atau nyaman ya, membuat nyaman atau pura-pura. Belum tentu dia tuh menolong dengan ikhlas. Tapi kalau misalnya sebaiknya kita itu menolong orang lain itu harus dengan secara ikhlas. Yes. Terus pengertian bullying. Nah, di sini nih. Salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan yang pada perilaku dilakukan secara berulang-ulang ya, dengan tujuan mengganggu anak orang lain atau anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Nah, itu artinya ya. Nah, itu ada istilahnya
banyak terjadi di kalangan kita. Itu tidak diperbolehkan. Itu sangat mengganggu, apalagi mohon maaf nih, kaum hawa yang sudah menjadi banyak korbannya. Oke. Nah, bullying fisik, nah seperti itu. Sok jagoan dia ya. Wah, apa sih lo? Nah, bullying ini dilakukan dengan cara melakukan kekerasan fisik secara seperti memukul, menjewer, mencubit, atau menyelengkat. Ya, sering tuh nyelengkat, terus juga kabok temennya tuh tidak boleh. Itu secara fisik ya. Terus selanjutnya adalah bullying sosial. Bullying ini dilakukan dengan cara mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok atau menyebarkan rumor yang tidak benar. Tapi jatuhnya apa nih? Kalau tidak benar, nah, tidak boleh secara sembarangan. Kalau misalnya mendapatkan berita, berarti kita harus tahu dulu yang namanya seperti apa sih gitu ya, berita itu benar apa enggak sih gitu ya. Terus yang lanjutnya adalah bullying verbal. Nah, bullying ini dilakukan dengan cara ancaman, menggoda atau memberikan komentar yang menyakitkan dan memanggil nama dengan panggilan yang tidak baik. Itu tidak boleh. Itu sangat menyinggung dan juga sangat tidak membuat nyaman orang lain. Selanjutnya adalah bullying cyber. Apa tuh bullying cyber? Media internet ya, seperti menulis status atau komen pada Facebook atau media sosial lainnya yang mengandung sara. Atau apa tuh? Misalnya, gue nggak demen deh sama kelas gue, misalnya keras banget ini gitu ya. Itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, terus selanjutnya adalah sebab-sebab dan dampak negatifnya. Apa kira-kira? Bullying terjadi karena tradisi turun-menurun, jadi warisan dari senior. Nah, kalau ada warisan seperti itu, mendingan kita lakukan atau tidak? Tidak boleh. Yang harus kita lakukan apa? Menjauhi dan tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, keinginan untuk balas dendam. Ya, itu tidak boleh. Terus perasaan ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, itu juga nggak boleh. Kita buka kelas. Wah, begini nggak boleh gitu ya. Yang namanya kakak kelas harus menunjukkan hal yang baik. Terus kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Tidak boleh juga seperti itu ya. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan seperti inilah dampak-dampak dan dampak negatif sebab-sebabnya ini yang terjadi pada orang pelaku bully. Nah, terus dampak negatif. Kalian sudah baca tuh. Ya, dampak negatifnya apa? Terganggu fisik, cedera, terluka, sakit, fisik, psikis, jiwanya tidak merasa tenang. Ya, tidak merasa nyaman, tertekan psikisnya, jiwanya takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah dan lain-lain. Satu banyak ya, ada 4 ya. Terus selanjutnya adalah mencegah dan melawan bullying. Nah nih, cara-cara ini untuk mencegah melawan bullying. Seperti apa ya, kalian sudah membacanya. Terus selanjutnya adalah mencegah dan melawan bullying. Nah, selanjutnya adalah kata motivasi ya. Sukses bahagia dan sukses milik siapapun, termasuk kamu para korban bullying ya. Memang tidak mudah melupakan pengalaman pahit dari praktik bullying ya. Pasti kita tuh merekam banget, mengingat banget apa yang sudah dilakukan oleh teman kita sendiri. Nah, jadi untuk kita hal seperti itu nggak usah dipikirin ya, lupakan, maafkan. Nanti suatu saat Allah akan membalasnya ya terhadap orang-orang yang berperilaku zalim ataupun menyakiti diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang bullying? Kira-kira setelah Ibu menjelaskan tentang bullying ini, apakah kalian ingin melakukan bullying tersebut? Oke, sekarang Ibu minta ada tugas untuk kalian, yaitu membuat kelompok dan menjawab soal. Ada 5 pertanyaan per kelompok. Jadi masing-masing kelompok tidak semuanya untuk menjelaskan atau menulis, hanya beberapa orang aja. Perwakilan, silakan kalian membuat kelompok, bebas menurut kelompoknya. Di sini ada berapa orang? 36 berarti 3 aja deh, 2 aja ya, biar gampang ya. Ini 2 satu kelompok, 3 aja ada 2 kelompok. Paham ya? 1 ke sini, 1 ke sana. Paham? Ya, biar gampang ya. Biar gampang pembagiannya. Silakan kalian diskusikan tentang, coba dilihat di bagian komponen yang ada lembar kerja itu yang di atas, paling atas formulir yang atas, paling atas buat di kiri peserta didik ya. Pertama itu adalah di sini ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan. Ada 5 pertanyaan ya, kalian jawab dari masing-masing pendapat kalian apa ya. Pertama, sebutkan karakteristik bullying. Tadi karakteristiknya apa maksudnya? Sikapnya, berarti ini pelaku apa korban? Pelaku. Kalau pelaku berarti sikapnya gimana? Nah, kalian sebutkan itu. Ya, udah paham ya? Terus yang kedua, karakteristik perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Apa aja di situ? Ya, pasti ada 2 nih. Ada karakteristik pelakunya, ada karakteristik korbannya. Karakteristik itu berarti perilaku yang sudah dia lakukan. Terus alasan seseorang melakukan bullying apa? Tadi sudah
Aku tiga udah tes. Perilaku yang perilakunya. Perilakunya itu secara fisik, Karakteristiknya seperti apa? Pelaku dia melakukan ini satu, misalnya nih. Misalnya yang kedua bencana sama kolok-kolok, ya. Itu contohnya ya. Dapat dari teman ataupun apa ya? Namanya tuh, ya pertanyaan penurunan rasa percaya diri. kalau tadi ini kamu katakan Nyaman. Apa jaminan dulu? Apaan sih? Agak jelas. Apa sih dokter ini? kamu belum sholat belum makan lagi. Ayo. Sini aja. Dek, Rehan. Lah sama aja mau nomor 3 dong. Woi, bentar apaan itu? Ya oke. Ya silakan, ayo. Kemana? Ya. Ya silakan 4 jawaban aja, 4 jawaban, 4 soal. Bukan, yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau mengadakan presentasi hasil kunci jawaban kalian. Siapa kira-kira mau maju? Ada satu kelompok 5 orang saja. Silakan. Yuk. Beserta pendapat kalian mengenai jawabannya masing-masing. Silakan. Yuk. Oke, silakan maju. Maju bacain lah. Beserta jawabannya apa? Terus menurut pendapat kamu gimana? Hah? Ya masing-masing aja, yang mau maju biar tidak ya. Yang maju aja, yang mau silakan. Dan pendapatnya bagaimana? Oke, silakan. Baca soalnya apa? Silakan. Terus? Nah, nomor 1, sebutkan karakteristik ini. Yang pertama, sok paling kuat. Ya, sok paling kuat ke 1 ya. Terus yang kedua, Yang kedua, sok jagoan. sok jagoan. Yang ketiga, Sombong. sombong. Yang keempat, Sombong. sombong. Artinya apa kalau sombong? Iya, sopan ya. Terus yang keempat, jago. Jago berarti apa? Gaya, bener ya. Ya, oke. Terus yang ini, Dan bandel. bandel. Bandel dalam arti nakal atau sering melanggar
korban bullying. Yang pelaku pertama mengatai menyakiti secara fisik. Ya, menyakiti secara fisik. Terus Yang kedua merusak barang milik korban. ya, terus Yang ketiga mengancam. Yang keempat menghina atau mengejek. ya, terus Yang yang kelima ya. yang kelima mengusulkan. Ya, mungkin dalam arti meremehkan atau menganggap kecil, tidak membuat. Misalnya ya, nah, Yang terakhir mempermalukan. memalukan. Oke, lanjut. Yang korban terluka Luka, sakit hati. sakit hati, Yang ketiga depresi. depresi dalam arti biasa, stres, tidaknya aman. Terus Keempat kesepian. ya, Kelima tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Dan yang terakhir penurunan prestasi. menurunnya prestasi pastinya dia terganggu ya, pikirannya tidak fokus dalam pembelajaran. Terus lagi, Dan yang ketiga alasan seorang melakukan bullying. Satu, mengalami trauma. nah, mengalami tahap trauma. Terus Kurangnya empati. ya, kurangnya empati. Terus Merasa tidak aman. rasa tidak aman. Terus Keterampilan sosial yang buruk. nah, keterampilan sosial yang buruk. Terus Rasa insecure. nah, rasa insecure. Artinya insecure apa? Lalu Tidak percaya diri, dia merasa terkekang sendiri gitu ya. Terus apa lagi? ingin merasa yang paling berkuasa. Ya, merasa ingin berkuasa. Oke, ada lagi menurut kamu, pendapat kamu apa? Ah, masih ada. Oke, sana lanjut. Ya, Yang nomor sana. 4, penyebab seorang berperilaku bullying. Ya. Satu, trauma. Dua, masalah mental. Ya, Tiga, kurang empati. ya, Empat, pengaruh lingkungan. ya. Kelima, Kelima, media sosial. media sosial. Keenam, kurangnya pengawasan. Pengawasan dari siapa? Dari guru dan orang tua. Mungkin kalau dari sekolah sudah kita awasi, tapi di luar sana kita udah selepas dari tanggung jawab. Tanggung jawabnya ke siapa? Ke orang tua. Oke, ada lagi dulu pendapat? Masih ada. Oke, silakan. 5, dampak atau efek samping tindakan bullying. Yang pertama, terkena BK. Terkena? BK. BK. Maksudnya terkena BK apa? Nah, masuk BK maksudnya adalah diberikan suatu pengarahan atau bimbingan, ya. Terus, Dua, menciptakan lingkungan yang tidak aman. ya, menciptakan lingkungan tidak aman karena mereka itu yang merasa dia tidak nyaman berada di dalam sekolah. Terus apa lagi? Yang ketiga, menyebabkan ketakutan. Ketakutan tersendiri, kalau sekolah itu takut jadinya nggak mau sekolah lagi, kan kasihan ya. Terus apa lagi? Yang terakhir, merusak hubungan dan interaksi sosial. Ya, merusak hubungan atau interaksi sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kalau nggak ada interaksi yang baik, bagaimana ya? Nah, terus menurut pendapatmu dari jawaban itu apa? Janganlah membuli orang. Tidak membuli orang. Karena membuli itu sangat merusakan bagi orang lain dan diri sendiri. Iya, oke. Dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan buat silakan. Siapa lagi yang mau prestasi? Ya, silakan lagi. Udah disebut. Lagi, silakan. Namanya siapa? Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Rasuliyati dari kelompok 2. Sebutkan karakteristik bullying, tidak macam secara emosional, tidak mampu menjalin hubungan akrab, ya, kurangnya kepedulian terhadap orang lain, ya, mudah marah dan impulsif, ya, tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal. Oke, karakteristik perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Penghinaan, contohnya perilaku bullying, ya, penghinaan seperti mengolok-olok, mempermalukan korban, atau yang lain. Ancamannya bisa untuk melukai atau mengancam akan disakiti bila tidak nurut. Ya, itu ada ancaman ya, bahaya Ada tuh. suka dipukul atau ditendang. Ya. Karakteristik korban bullying, merasa rendah diri, merasa tidak berharga dan tidak dihargai, nggak aman setiap pergi kemana-mana. Ya, terus Takut yang berlebih seperti kecemasan, takut akan dibully lagi. terus Tiga, alasan seorang melakukan bullying, imitasi karena mereka melihat perilaku tersebut dipertontonkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Empat, penyebab seseorang berperilaku bullying, kurangnya perhatian, ya. kurangnya mendapatkan perhatian atau pengawasan yang memadai dari orang tua, terlalu berlebihan bermain media sosial, pergaulan bebas, dan mendapatkan contoh yang tidak baik. Ya, mendapatkan contoh yang tidak baik. Kalau sudah tidak mendapatkan contoh yang tidak baik, pastinya dia akan mengikuti apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Nah, kalau begitu kira-kira rugi atau tidak ya untuk diri sendiri? Rugi. Kalau untuk orang lain rugi atau tidak? Sangat merugikan. Sangat merugikan. Kita sudah kamu apa? Untuk materi ini, stop bullying. Bullying bisa merugikan diri sendiri dan lebih merugikan lagi orang lain. Terus Hindari bermain media sosial berlebihan, ya, hindari tontonan yang tidak baik, Betul. hindari pertemanan yang toksik. oke. Apa
lagi? Udah? Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Yang mau maju siapa lagi? Apakah ada lagi yang mau maju? Silakan. Yang ingin mengutarakan tentang tugas-tugas kita ini. Siapa lagi? Ayo, Ahmad mau maju? Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Siapa lagi yang mau maju? Cuma baca doang terus mengutarakan pendapat. Ayo, Manu. Silakan. Enak, cuma baca doang. Ayo, cuma baca doang. Baca pendapatnya. Ayo dong. Jauh ini ayo ke bawah. Baca dan mengutarakan pendapatnya. Ya. Nah, yuk. Silakan semuanya. Namanya siapa? Saya Raden Utama. Oke, dari kelompok. Dari kelompok 1 saya presentasikan tentang jawaban dari saya dari kita. Oke, ya silakan. Satu, sebutkan karakteristik bullying. Ya. Sombong, kuat, keterlaluan, Ya. tidak sopan dan kurang perhatian terhadap orang lain. Ya, terus. Terus karakteristik dari perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Ya. Terutama ada trauma, Ya. gangguan mental, merasa diawasi dan mengasingkan diri dari kelompok sosial. Nah, kasihan banget yang mengasingkan diri dari kelompok sosial. Saya ada teman, dia ke sahabat, dia menarik diri, dia berdiam diri. Kasihan banget ya. Terus habis itu Itu ada alasan seseorang melakukan bullying. alasannya apa? Alasannya ada pengaruh dari orang tua, Ya. ada pengaruh dari lingkungan, Ah. ada pengaruh dari media sosial, Ya. dan ada pengaruh dari pergaulan tersebut. Oke, terus Nah, terus yang keempat, ada penyebab seseorang berperilaku bullying. apa Penyebabnya itu? itu turun-temurun dari senior, Nah. ingin diperhatikan, Ingin perhatikan, ingin terus mendapatkan teman, ya. dan ingin berkuasa. Nah, ingin berkuasa pastinya begitu ya. Dari para pelaku. Oke, apa lagi? Dan selanjutnya, yang terakhir, dampak atau efek samping dari bullying. Pertama, ada niat untuk bunuh diri. Nah, tuh, saya banget ya. Ada niatnya untuk bunuh diri. Terus, Terus selanjutnya ada trauma mendalam, depresi. trauma. Nah, kasihan ya, depresi. Terus, habis itu, Lalu, terus dipandang buruk oleh orang. nah, dipandang buruk oleh orang lain. Menurut pandang pendapat Danu, tentang ini apa? Yang bullying. Ya, tentang bullying. Menurut saya kalau misalkan bullying dilakukan mau itu secara verbal atau fisik, Ya, hasilnya bakal tidak sama saja. Ah. Karena bullying bakal merasa depresi, Ya. bahkan bisa menjadi lupa, Ya. atau mungkin memiliki niat bunuh diri. oke. Dan mungkin yang membuli mungkin bakalan jauh banyak. Ya, pastinya. Oke. Oke, terus kalau untuk mengatasi terhindar dari bullying apa? Mungkin hindari terlalu banyak bermain di media sosial Betul. dan menjauhi pergaulan yang tidak baik. Iya, oke itu ya. Bagus ya. Oke, yang mau angkat juga ya, silakan. Yang mau tengah lihat ya. Oke, silakan. Ya, silakan namanya siapa? Dengan berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Desman. Saya dari kelompok 2. Saya akan membebaskan jawaban dari kelompok saya. Yang pertama, tunjukkan karakteristik bullying. Ya, Yaitu silakan. memiliki sikap kurang empati terhadap orang lain, Ya, cenderung bersifat agresif, ya. menjadi tokoh populer di sekolah, Betul. merasa dirinya memiliki kekuasaan, Widih. memiliki Bahaya. gerak-gerik yang sengaja dilakukan secara kasar, Oke. dan juga bersifat mendominasi siswa-siswi lain. Ya. Yang kedua, karakteristik perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Ya. Terus? Terus? Lagi? Yaitu ada cenderung bersifat buruk, mengalami gangguan kecemasan, melakukan pelecehan terhadap orang lain, Ya. dan juga memiliki sedikit Nah, tadi ada kata-kata atau kalimat murung. Apa tuh artinya murung? bengong. Bengong, ngelamun, menyendiri, ngelamun ya. Ya, saya bangga. Terus apa lagi? Yang ketiga, alasan sekolah melakukan bullying itu Ya. merasa dirinya mempunyai kekuasaan, merasa ditindas, Ya, ditindas maksudnya apa kira-kira? Menjadi korban bullying, ditindas maksudnya apa? Dia merasa dicecar ataupun dihakimi atau dia ya dijatuhkan. Terus apa lagi? tidak memiliki empati, Tidak memiliki empati. dan juga memiliki sosial pergaulan yang buruk. Ya, terus Yang keempat, yaitu penyebab perilaku bullying itu kurang empati, ya, kurangnya pengetahuan, ya, kurangnya rasa sosial, ya. dan kurangnya rasa. Oke, menurut pendapat berdasarnya? Ya, menurut pendapat kamu tentang bullying apa? Bullying adalah perilaku penindasan ataupun penodongan terhadap korban yang lebih lemah darinya. Ya, Itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental korban Ya. maupun bagi pelaku karena dapat terkena sanksi hukum maupun sanksi sosial. oke. Jadi sama manusia kita harus saling menyayangi dan saling Nah, manusia itu saling menghargai dan menyayangi. Terus habis itu, Lalu, terus dipandang buruk oleh orang lain. nah dipandang buruk oleh orang lain. Menurut pandang pendapat Danu tentang ini apa? Yang bullying. Ya, tentang bullying. Menurut saya kalau misalkan bullying dilakukan mau itu secara verbal atau fisik, Ya, hasilnya bakal tidak sama saja. Ah. Karena bullying bakal merasa depresi, bahkan Ya. bisa menjadi lupa, Ya. atau mungkin memiliki niat bunuh diri. oke. Dan mungkin yang membuli mungkin bakalan jauh banyak. Ya, pastinya. Oke. Oke, terus kalau untuk mengatasi terhindar dari bullying apa?
mungkin hindari terlalu banyak bermain di media sosial dan menjauhi pergaulan yang tidak baik. Iya, oke itu ya. Bagus ya. Oke, yang mau ada juga ya silakan. Yang mau kita lihat ya. Oke, silakan. Oke, silakan namanya siapa? Yang mau berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Desman. Saya dari kelas 2. Saya akan membebaskan hasil jawaban dari kelompok saya. Yang pertama, menunjukkan karakteristik bullying, Ya, yaitu silakan. memiliki sikap kurang empati terhadap orang lain, Ya, cenderung bersifat agresif, ya. menjadi tanpa populer di sekolah, Betul. merasa dirinya memiliki kekuasaan, Widih. memiliki gerak-gerik yang sengaja dilakukan secara kasar, Oke. dan juga bersifat mendominasi siswa-siswi lain. Ya. Yang kedua, karakteristik perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Ya. Terus. Terus. Lagi. Yaitu ada cenderung bersifat dulu, mengalami gangguan kecemasan, melakukan pelecehan terhadap orang lain, Ya. dan juga memiliki sedikit Nah, tadi ada kata-kata atau kalimat murung. Apa tuh artinya murung? bengong. Bengong, ngelamun, menyendiri, ngelamun ya. Ya, kasihan banget. Terus apa lagi? Yang ketiga, alasan seseorang melakukan bullying itu Ya. merasa dirinya mempunyai kekuasaan, merasa ditindas, Ya, ditindas maksudnya apa kira-kira? Menjadi korban bullying, ditindas maksudnya apa? Dia merasa dicecar ataupun dihakimi atau ya? Ya, dijatuhkan. Terus apa lagi? tidak memiliki empati, Tidak memiliki empati. dan juga memiliki sosial pergaulan yang buruk. Ya, terus Yang keempat, yaitu penyebab seorang perilaku bullying yaitu kurang empati, ya, kurangnya pengetahuan, ya, kurangnya rasa sosial, ya. dan kurangnya rasa perhatian. Oke, menurut pendapat saya, ya, menurut pendapat kamu tentang bullying apa? Bullying adalah perilaku penindasan ataupun perundingan terhadap korban yang lebih lemah darinya. Ya, Itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental korban Ya. maupun bagi pelaku karena dapat terkena sanksi hukum maupun sanksi sosial. oke. Jadi sama manusia kita harus saling menyayangi dan saling. Nah, manusia itu saling menghargai dan menyayangi. Ya, apa? Stop. Jadi bisa saya stop bullying dan juga menghindari bullying. Ya, stop bullying dan menghindari bullying. Oke. Silakan siapa lagi yang mau? Oke, Amal, silakan. Ayo, sebutkan namanya, kelompok kanan. Kedua, Kelompok satu udah berapa kelompok yang maju? Sudah berapa tadi? Dua. Nah, ini yang kelompok dua itu berapa? Ya, Bu ya. Oke, silakan. Itu perkenalkan saya dari Kelompok ini dari kelompok 2. Saya presentasikan tentang faktor-faktor dan itu bullying. Ya, silakan. Pertama itu sebutkan karakteristik bullying. Bullying itu karakteristiknya mencakup sombong, Ya, kejagoan, ya, merasa paling kuat, ya. Terus, merasa paling senior, tengil, Riu, apa tadi maksudnya? Sombong. Sombong apa? Tidak sombong. Terus, dan juga banyak gaya. ya, ya. Terus, Kedua, karakteristik perilaku bullying dan karakteristik korban bullying. Nah, mulai dari pelakunya dulu ya. Karakteristik itu bukan menyebut nama orang tua. ya. Siapa di sini yang suka menyebut nama orang tua? Nah, ada berarti saya termasuk. Tidak punya apa? Baik. Siapa lagi? Ini gua mengolok-olok, tiga jangkar, Ya, empat campur. memukul seorang yang tidak bersalah, Ya, empat merasa senior, oke. lima merasa paling berkuasa. Ya, lanjut ada lagi. Selanjutnya yang dari ciri-ciri korban yaitu adalah merasa ketakutan, Maaf. rusaknya mental, Tuh, rusak mental ya. Terus, hancurnya prestasi, ya, depresi, ya, dendam akibat sakit hati, ya. dan terluka. Hati-hati tuh kalau ada dendam ya. Kalau ada dendam, kita nggak akan pernah ada tahu bagaimana orang itu melakukan dendam itu. Hati-hati dari sekarang ya. Apa lagi? Tiga, alasan seseorang melakukan bullying. Ya. Satu, turun-temurun dari senior. Ya, Dua, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, ya, ingin balas dendam, oke. pengaruh dari medsos, Ya, dan gengsi. ya. Gengsi maksudnya apa? Gengsi, malu, malu ya. Terus apa lagi? Ya, Dan yang keempat, yang keempat, penyebab seorang berani melakukan bullying adalah rasa berkuasa, ingin menindas orang lain, ya, mencari kesenangan, dan iseng semata. ya. Iseng semata ya. Lagi, lagi. Udah, oke. Pendapatnya apa tentang stop bullying? Kadang kita itu harus juga memperhatikan pelaku bullying. Ya. Karena pelaku bullying ini kadang muncul dari seorang korban bullying yang ingin melakukan balas dendam. Nah, masukannya kepada orang lain lagi. Berarti si bully si pelaku ini